Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan coba untuk sharing terkait ini ya teman-teman ya. Ini kit mixer ya. Ini kit mixer 8 potensio, mereknya Yamaha. Nah untuk kitnya ini sendiri kemarin sebenarnya udah saya upload ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah untuk kali ini saya akan coba untuk sharing terkait gimana cara ngatasin biar suara mixer kit mixer ini nggak pecah ya teman-teman ya, terutama kalau di kasih musik kayak gitu ya. Kalau mikrofon biasanya untuk gainnya lebih agak kecil gitu ya daripada gain kalau misalnya kita muter musik dari MP3 gitu ya teman-teman. Nah yang pertama yang perlu diperhatiin itu di sini teman-teman harus tahu ini ada low, high, dan ground. Ini di sini ada 3 lubang ya. Nih kalau kita lihat dari belakang. Nah jadi untuk low dan high ini perlu teman-teman ketahui dulu, ini fungsinya bukan low dan high seperti di tune control ya teman-teman ya, untuk mengatur nada. Ini bukan low dan high ini, melainkan dia apa sih namanya, tingkat kepekaan ya teman-teman ya. Yang low ini kepekaannya lebih rendah daripada yang high. Jadi teman-teman jangan sampai salah persepsi dulu. Diperhatiin, dipahami dulu, ini bukan untuk nada ya teman-teman ya, melainkan kepekaan yang input yang masuk nanti ke kit mixer ini kayak gitu. Jadi untuk low ini, nah ini dia kalau kita lihat di sini low ini, lihat jalurnya. Kalau ini yang low yang ada resistornya, ini nyambung ke ini dia dari di sini. Nah kalau teman-teman bisa lihat, ini ada resistor 47K. Ini yang low ya teman-teman ya. Sedangkan yang high kita lihat di belakangnya ini teman-teman. Ini coba kita balik. Nah ini dia menyambung ke resistor yang nilainya 1K. Nah dari sini teman-teman bisa dipahami ya. Jadi nah di sini saja udah ada pembatasan dari antara 1K dan 47K, itu lumayan cukup jauh teman-teman. Makanya nanti nah ini untuk yang low ini dia tingkat kepekaannya lebih rendah daripada yang high ini kayak gitu. Jadi yang pertama yang perlu dipahami itu teman-teman, ini bukan untuk nada, melainkan untuk tingkat kepekaan kayak gitu ya. Kayak gitu. Kemudian untuk biasanya banyak ya teman-teman yang nanya ya, Mas untuk yang mic itu masuknya ke low atau yang high gitu ya. Saya banyak menemui juga ada teman-teman yang nanya seperti itu kayak gitu. Nah kalau menurut saya versi saya ya teman-teman ya, mungkin menurut teman-teman yang lain bisa beda juga karena sifatnya subjektif aja teman-teman. Ini menurut saya untuk input musik ini kita masuknya ke low. Kenapa ke low? Ya karena yang tadi saya jelasin teman-teman. Karena musik itu biasanya input musik itu dia lebih gainnya lebih tinggi teman-teman. Jadi lebih kenceng daripada gain mikrofon gitu ya. Kayak gitu. Jadi makanya untuk input musik ini masuknya ke low. Nah kalau di box mixer ini low ini sambungnya ke line in teman-teman kayak gitu ya. Line in yang biasanya buat muter musik kayak gitu. Kemudian untuk high. Nah untuk high ini kan sensitivitasnya tinggi ya teman-teman ya, lebih sensitif daripada yang low. Nah ini nanti disambungkan ke mikrofon kayak gitu kan. Biasanya untuk mikrofon itu kepekaannya agak kurang ya teman-teman ya, terutama untuk mikrofon yang ya mungkin abal-abal gitu, biasanya nggak peka ya gitu, harus dideketin ke mulut baru bisa suara agak kencang. Makanya nanti untuk memaksimalkan gainnya biar gainnya lebih besar, maka masuknya ke high. Jadi nanti ini dibatasi oleh resistor yang 1K. Jadi pembatasnya ini nggak terlalu besar teman-teman kayak gitu. Itu untuk mengatasi suara pecah. Kemudian nah kalau teman-teman lihat di sini ada resistor, ini nilainya sekitar 10K kalau nggak salah ya teman-teman ya. Ini fungsinya untuk apa? Ini ya untuk membatasi input musik yang masuk teman-teman. Karena menurut saya meskipun sudah pakai low, udah pakai yang lubang low ini. Oke teman-teman, kita lanjutkan. Jadi kenapa saya tambah resistor ini? Karena menurut saya meskipun udah pakai yang low ini untuk yang input musik ya atau line in,
ini suaranya masih tetap terlalu over ya teman-teman ya, kayak suara gampang gampang pecah suaranya, makanya saya tambahkan resistor 10K kayak gitu. Nanti teman-teman juga bisa menambahkan seperti ini kalau misalnya teman-teman pakai yang low ini masih agak kencang atau gampang pecah suaranya. Nanti teman-teman bisa tambahkan resistor dan nilainya sesuai selera aja teman-teman, bisa tambahkan 10K, 22K atau 47K, nanti disesuaikan saja sesuai kebutuhan kayak gitu ya teman-teman ya, untuk mengatasi atau ya meminimalisir suara pecah kayak gitu teman-teman. Nah, suara pecah ini sendiri biasanya dia kalau misalnya aksesorisnya banyak, dia rawan suaranya gampang pecah ya teman-teman ya. Jadi kadang power baru diputar potensionya di arah jam 9 itu biasanya udah kenceng banget teman-teman. Nah, itu salah satu ciri-ciri kalau power ininya aksesorisnya itu overgain ya teman-teman ya, gainnya atau suara gainnya terlalu tinggi kayak gitu. Nah, maka untuk mengatasi itu, nah ini teman-teman dari mixernya sendiri coba kita batasin pakai ini resistor ini kayak gitu. Nah, ini menurut saya, versi saya teman-teman ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang berbeda pendapat ya silahkan, karena ini juga saya sesuai pengalaman aja ya teman-teman ya, karena selera orang pun beda-beda ya teman-teman ya. Ada yang dia mengutamakan yang penting suara kencang kayak gitu, ada yang mengutamakan suara pelan atau ya secukupnya saja, tapi yang penting suaranya kalau orang bilang itu clarity ya teman-teman ya, mementingkan clarity kayak gitu. Jadi nggak terlalu kencang-kencang, yang penting suaranya jelas dari low mid high-nya keluar semua kayak gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup. Jadi tips singkat saja untuk mengatasi suara pecah pada mixer rakitan ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.